Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma salatu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain bidawamin mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu kembali dalam rangka menimba ilmu, khususnya kita melanjutkan kajian Al-Qur'an kita, dan lebih khususnya lagi adalah kita masih di tahap di dalam memperbaiki bacaan-bacaan kita. Semoga apa yang kita lakukan selalu terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga menjadi amal-amal jariah kita untuk bekal kita nanti. Baik, hari ini kita akan melanjutkan sedikit materi sebelum talaqi Al-Quran. Kita akan melanjutkan sedikit, kita masuk hari ini di dalam bab tajwid, khususnya nanti kita akan melanjutkan di bab Tabi'i. Syukran. Baik, kita masuk ke dalam bab tajwid. Tajwid atau tulisannya tajwid. Apa yang dimaksud dengan tajwid? Tajwid berasal dari kata jawada. Nah, kata jawada ini yang berarti artinya bagus, ya, atau baik. Disebutkan tajwid yang tujuannya adalah untuk memperbaguskan bacaan. Maka ada yang dinamakan dengan tahsin. Ada yang dinamakan dengan tahsin. Tahsin juga bahasa lain daripada tajwid. Artinya juga memperbagus atau memperbaiki bacaan. Tahsin itu berasal dari kata hasan. Hasan artinya juga bagus. Tajwid secara harfiah, ya, memperbaguskan bacaan. Secara istilah, arti tajwid adalah i'ta'u harfin haqqahu. Nah, kita memberikan ketepatan huruf itu kepada haknya. Jadi yang dinamakan dengan tajwid, kita memberikan hak-hak huruf itu pada tempatnya.
itu namanya tajwid. Nah, karena kenapa? Ketika kita membaca, terkadang kita melupakan hak-hak huruf yang kita baca. Nah, makanya ada metode tahsin untuk memperbaiki bacaan. Yang diperbaiki apa? Yang diperbaiki adalah kita memberikan hak yang tadinya mungkin kita tidak memberikan hak untuk si huruf-huruf tertentu, maka adanya tahsin, adanya tajwid memberikan hak itu, mengembalikan hak kepada si hurufnya. Misalnya kita membacakan Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin. Membaca ma sesuai dengan makhrajnya, sesuai dengan harokatnya. Maka harokatnya fathah, maka dibaca secara terbuka ma, tidak dibaca me. Kalau membaca me, maka tidak memberikan haknya si ma. Nah, itu namanya tajwid. Secara istilah adalah memberikan hak huruf pada tempatnya. Nah, kemudian tajwid di dalam orang hukum membaca tajwid itu adalah mempelajari tajwid itu yang pertama wajib supaya untuk memperbaiki bacaan kita, maka hukumnya wajib. Pada dasarnya mempelajari semua ilmu itu termasuk ke dalam wajib ain. Wajib ain. Namun nantinya dia akan menjadi wajib kifayah di saat di dalam satu keluarga kita ada yang mempelajari ilmu agama. Pada dasarnya semua ilmu itu adalah wajib ain hukumnya. Ada orang yang klasifikasi daripada orang-orang yang belajar ilmu tajwid atau ilmu tahsin Al-Quran. Yang pertama adalah orang yang membaguskan bacaan, membaca Al-Quran secara benar, ya, membaca Al-Quran secara benar. Kemudian dia paham ilmu, dia belajar, kemudian dia bacakan secara benar. Artinya dia belajar, paham ilmu tajwid, kemudian membaca Al-Quran secara benar. Yang kedua, orang yang membaca Al-Quran tidak mempelajari ilmu tajwid, tapi dia bisa membaca secara benar. Yang ketiga, orang yang tidak mempelajari ilmu tajwid dan dia tidak membaca secara benar. Dan yang keempat, dia belajar ilmu tajwid tapi dia tidak membaca secara benar. Yang mana yang paling buruk? Yang terakhir, sudah mempelajari tapi tidak menerapkan di dalam Al-Quran. Nah, maka kita yang sudah belajar ini jangan sampai di golongan yang terakhir. Kalau dulu mungkin kita belum belajar, masih salah membaca Al-Quran, masih ma'fu'an, masih dimaafkan. Nah, kalau sudah belajar tapi malas menerapkan ilmu tajwid di dalam Al-Quran, nah ini yang problem. Ini dianggap dosanya 2 kali lipat. Sudah tahu tapi tidak menerapkan, tidak mengerjakan. Udah kerasa lebaran.
Idul Adha. Baik, sedikit sekilas terkait dengan muqaddimah ilmu tajwid. Sekarang kita masuk ke dalam hukum mad. Sampai penjelasan tadi ada pertanyaan hukum mad. Hukum mad. Mad artinya berasal dari kata madda. Madda. Apa arti kata madda? Artinya adalah panjang. Mad dibagi kepada dua. Mungkin ada yang sudah mempelajarinya sebagai bahan review kita, nggak apa-apa ya. Ada yang sudah mempelajari, ada yang belum. Mad secara klasifikasinya dibagi kepada dua. Yang pertama ada mad asli tabi'i, ya, mad tabi'i. Mad tabi'i atau disebut dengan mad asli. Yang kedua ada mad far'i. Mad far'i. Apa arti tabi'i? Tabi'i itu artinya mad asal, mad yang asli, mad yang original. Nah, kemudian apa yang disebutkan dengan mad far'i? Mad yang ini original, ini cabangnya. Nah, mad ini akan keluar daripada mad tabi'i. Asalnya ini. Kalau tidak ada mad tabi'i, maka tidak ada mad far'i. Ini disebut dengan mad far'i. Lalu semuanya ketika dijumlahkan, mad tabi'i dengan mad far'i ada 14. Ada 14 macam mad. Yang pertama, mad tabi'i dihitung 1, sisanya 13 dihitung kepada mad far'i. Asal daripada mad far'i kembali lagi kepada mad tabi'i. Kenapa dikatakan mad tabi'i? Karena dikembalikan kepada tabiat. Tabiat itu kebiasaan. Orang-orang Arab dulu ketika membaca ataupun mengatakan ya Allah, udah sekitar segitu saja. Tabiatnya orang Arab membaca Allah 2 harokat di 2 harokat, maka keluar hukum 2 harokat. Ya begitulah sifat kebiasaan habit daripada orang Arab dulu. Nah, kemudian dari situ keluar dari cabangnya dari mad tabi'i. Mad tabi'i. Kita masuk yang pertama, mad tabi'i. Ah ya, terima kasih. Mad tabi'i, atau yang sering kita sebut dengan mad asli. Itu kuncinya, rumusnya hanya 3, Pak. Yang pertama, mad tabi'i ada 3 huruf. Apa saja? Alif, waw, dan ya. Alif, waw, dan ya. Setiap huruf alif akan bertemu dengan fathah. Setiap huruf waw akan bertemu dengan zumma. Setiap huruf ya akan bertemu dengan kasrah. Ini rumusnya. Nggak akan ketukar. Kalau ketukar maka nggak akan jadi mad asli. Nah,
Namun sebagian ulama, saya berikan contoh dulu. Contohnya adalah aman, ya, nu ketika zumma bertemu dengan waw sukun, maka ini dinamakan dengan mad asli. Berapa panjang mad asli? 2 harokat. Kemudian yang kedua, fathah bertemu dengan hamzah atau bertemu dengan alif. Fathah bertemu dengan alif. Contohnya adalah kadzalika. Nah, za 2 harokat disebut dengan mad asli. Contoh yang ketiga adalah harokat ya, harokat kasroh bertemu dengan ya. Fi, ini mad asli. Semua ini mad tabi'i atau mad asli ketika ada beberapa tempat yang disebutkan, contoh misalnya fi yaumin, asalnya adalah mad asli fi yaumin. Oke. Kemudian sebagian ulama dari asal kalimat ini maka dijadikan mad tamkin. Ini yang saya katakan bahwa di dalam 14 ini akan keluar salah satunya adalah mad tamkin. Dari mana? Dari asalnya adalah mad asli. Dari kalimat ini para ulama merumuskan ada yang namanya mad tamkin. Nanti kita belajar secara khusus mad tamkin. Namun saya berikan contoh ini biar kelihatan bahwa mad far'i memang benar asalnya dari mad tabi'i. Fi yaumin, ketika huruf ya sukun bertemu dengan ya kembali. Sebagian ulama ada yang membaca pertama sekali dituliskan Al-Quran tidak pakai harokat, tidak pakai titik, tidak pakai harokat. Mushaf Rasam Utsmani yang pertama ditulis itu tidak pakai harokat. Lalu baru kemudian pada era selanjutnya, salah satunya adalah Abu Aswad Ad-Du'ali yang memberikan harokat-harokat Al-Quran. Nah, fi yaumin, kalau tidak diberikan harokat, tulisannya begini, maka sebagian mereka ada yang membaca fi yaumi, ditasydidkan. Karena ketika membaca mungkin terbawa fi yaumi. Hati-hati di sini, fi yaumi. Maka dari sini keluar yang namanya mad tamkin. Tapi setelahnya mad tamkin, sebagian ulama yang lain mengatakan mad tamkin itu ya bertemu ya tetapi di dalam satu kalimat. Kalau tadi fi yaumin, ini satu kalimat, ini satu kalimat, berbeda kalimat, tidak boleh, tidak bisa jadi mad tamkin. Tapi ulama yang lain mengatakan ini mad tamkin. Nah, ulama yang lain yang mengatakan mad tamkin itu harus satu kalimat. Contohnya adalah huyitum. Huyitum. Nah, huyitum. Kalau diteliti, ini ya-nya ada berapa? Harusnya ya-nya ada 3. Karena ya-nya disatukan, maka diberikan tasydid. Maka satu lagi, ya yang sukun, ya mad. Nah, ini huyitum.
maka ya bertemu dengan ya dinamakan dengan mad tamkin. Nah, asalnya berasal dari mad tabi'i. Mad tabi'i dibagi kepada dua. Yang pertama tabi'i harfi, yang kedua tabi'i kilmi. Tabi'i harfi yang kita pelajari di mad lazim harfi musaqqal nanti. Tabi'i harfi hanya pada huruf-huruf muqatta'ah. Huruf-huruf muqatta'ah kita kenal dengan kalimat yang di awal-awal surah. Yasin, Alif, Lam, Mim. Itu namanya huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah dibaca sesuai dengan ejaannya huruf. Tidak ada harokat, maka tidak bisa dibacakan alama karena tidak ada harokat. Alif dibaca alif, lam dibaca lam, mim dibaca mim. Sebenarnya itu yang keliru, Pak. Kita tanya sama anak-anak atau sama siapapun, orang dewasa pun sekalipun, tanya ini huruf apa? Ada yang jawab A. Tidak. Ini alif. A kalau begini. Saya berikan harokat A. Saya berikan di bawah I. Saya berikan begini ini benar. Tapi kalau tidak, ini namanya adalah alif. Begitu juga ini apa? Sa. Padahal bukan sin. Nah, makanya berasal dari dulu, mungkin belajar ketika diajarkan oleh ibunya, oleh ayahnya, oleh guru-guru ngajinya. Pertama pengenalan huruf hijaiyah yang seperti ini, tidak ada harokat, tidak dibedakan antara harokat dengan tidak ada harokat, maka dia mengenalnya sama sa atau sin, ya. Nah, kemudian kalau mad tabi'i harfi itu hanya pada huruf muqatta'ah. Ada di sana kalimat to, ha. Ini mad tabi'i harfi. Kemudian yang kedua mad tabi'i kilmi. Nah, mad tabi'i kilmi yang kita pelajari sekarang itu adalah mad tabi'i kilmi. Ini contoh-contohnya. Apa bedanya? Tabi'i harfi itu artinya huruf. Artinya yang dieja adalah to, satu huruf, ha, satu huruf. Ini satu tabi'i harfi, ini tabi'i harfi. Nanti ada nama lainnya, Pak. Apa nama lainnya? Mad lazim harfi mukhaffaf atau mad lazim mukhaffaf harfi. Nanti secara spesifik kita akan sampai ke sini. Dari mana asal mad lazim harfi mukhaffaf? Kembali lagi dari mad tabi'i. Dia masuk ke dalam yang 14. Nah, kemudian mad tabi'i ada banyak tanda dalam resep Utsmani. Yang pertama, ada kalimat yang ditulis dengan ya maksurah. Contoh, istawa. Begini. Apakah berlaku yang seperti itu rumusnya? Tidak. Istawa. Atau contohnya begini, ya. Atau kebanyakan nulisnya begini, terus kemudian ada sebagian mushaf. Nah, ini bukan alif ya, ini harokat yang tegak. Istawa. Ini namanya adalah ya maksurah. Ya maksurah, bukan maksurah. Kalau maksurah, ya yang harokatnya kasroh, itu maksurah. Tapi kalau maksurah,
pakai shad, maqsurah. Nah, kalau maksurah, maka kalau di dalam ilmu nahwu kalimat seperti ini adalah kalimat maksurah. Ya, kalimat maksurah, kalimat yang ada huruf illatnya terakhir. Huruf illah itu adalah huruf cacat. Itu disebut dengan huruf illah. Nah, istawa yang seperti ini, maka ya-nya menjadi salah satu tanda mad tabi'i. Walaupun bukan alif, tapi dia menjadi tanda mad tabi'i karena pada dasarnya istawa memang kalimatnya asalnya memang kalimatnya wa ya, memang dasar kalimatnya adalah 3 huruf sa, sin, waw dan ya. Maka tidak bisa dipisahkan. Jadinya ya dimasukkan ke dalam tanda mad tabi'i. Itu maksudnya yang alif bengkok itu. Yang, ya. Yang suka disebut alif bengkok itu. Alif bengkok. Katanya gitu. Alif bengkok. Hamzah. Kalau alif bengkok begini. Hamzah. Bukan Ustaz yang itu. Yang nggak pakai titik aja kayak ya, tapi nggak pakai. Ya tapi nggak pakai titik. Iya, nggak pakai titik, benar. Ya. Mungkin ada yang sebutkan alif bengkok ya. Nah, iya. Nah, dia tulisannya iya tapi nggak pakai titik. Itu dibedakannya. Kalau ada titik maka dibaca harokatnya. Kalau tidak pakai titik maka tidak dibaca. Nah, alhamdulillah sekarang sudah mudah sekali karena sudah ada yang memberikan harokat. Kalau tidak mungkin banyak sekali bacaan kita yang keliru. Harus paham bahasa Arab dulu baru bacaan kita benar. Nah, kemudian ada beberapa huruf mad tabi'i itu tidak dibacakan. Ini penting untuk diketahui. Yang pertama ada di antaranya adalah hamzah wasal seperti tadi istawa. Kenapa hamzah wasal disebutkan hamzah wasal? Wasal itu adalah sambung. Artinya ketika ada penyambung di belakangnya, maka hamzah ini tidak dibaca. Nah, ketika dia tidak dibaca, maka tidak jadi mad tabi'i. Misal kalimat belakangnya summa, bacanya bagaimana? Summastawa. Kalau summa dihilangkan, maka bacanya istawa. Sebagian mushaf tidak diberikan harokat, seperti di surat Yasin. Apa contohnya? Di dalam surat Yasin atau di dalam surat lainnya? Kalau Iqra itu pakai. Kalau Iqra itu pakai harokat. Ihdina itu juga pakai harokat. Kalau hamzah wasol itu kebanyakan yang hurufnya sudah mencapai 6 huruf. 1, 2, 3, 5 atau 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5. Kalau ada kalimat alif kemudian sin, ini di dalam kaidah bahasa Arab penambahan, bukan asli. Kalau ini asli, karena asal katanya sawaya. Kalau ada yang lain, contohnya istilah gitu kan, istikmalan, atau di dalam kalimat Al-Quran wadrib lahum. Oh iya, maksudnya hamzah wasolnya. Nah, hamzah wasolnya. Nah, enggak cuma di huruf yang kalimatnya 5 atau 6,
di kalimat yang lain juga yang berbentuk amr, bentuknya perintah. Misalnya warka'u ma'ar raki'in, maka rukuklah kamu. Nah, ini pakainya hamzah wasl. Warka'u. Nah, kalau misalnya tidak ada wa, apa bacanya? Irka'u. Nah, irka'u. Ini adalah bentuk amar. Kalau ini bukan bentuk amar, ini adalah bentuk, kalau di dalam ilmu nahwu ini kalimat yang menunjukkan kepada past tense, kata lampau. Nah, istawa, irka'u. Nah, tadi adalah hamzah wasl. Begitu juga ittabi'u, sama dengan ittabi'u millata Ibrahim atau wattabi'u. Kenapa dibaca wattabi'u? Karena hamzah wasolnya tidak dibaca. Yang kedua adalah sifar mustadir namanya, Pak. Kalau Bapak lihat Al-Quran, ada sifar mustadir yang seperti ini. Nah, sifar mustadir, contoh ulaika. Nah, sifar mustadir. Apakah ini dibaca? Apakah jadi mad asli? Tidak. Nah, yang seperti ini diberikan tanda sifar mustadir, maka waw bukan merupakan tanda daripada mad asli. Karena tidak dibaca panjang, waw ini apa gunanya? Tidak ada guna. Walaupun tidak ada guna, pasti ada hikmah. Nah, makanya ulama tidak memberikan waw ini adalah salah satu tandanya untuk membedakan dengan kalimat yang lainnya. Ulaika. Kenapa harus ada waw padahal tidak dibaca? Nah, harus tulisannya begini, padahal asal katanya Pak, asal katanya semua bahasa Arab itu berasal 3 huruf saja, semuanya. Kemudian apakah dia nanti menjadi seperti ini atau menjadi menjadi penambahan sampai 6 huruf, itu ada kaidah-kaidahnya. Nah, sifar mustadir misalnya salah satunya waw, kenapa ditambahkan? Asal katanya adalah la aka. Nah, ini asal katanya ulaika. Maka ditambahkan waw adalah untuk membedakan. Kalau misalnya tulisannya begini, ini ya, nah begini. Kalau dulu tidak ditambahkan tanda apapun, maka bakal dibaca ilaika. Nah, begitu. Jadi ditambahkan waw. Nah, ini adalah penambahan dari ulama-ulama yang memberikan tanda-tanda harokah. Begitu. Ulaika, maka ini disebut dengan sifar mustadir. Dan harokat untuk menunjukkan fathah bertemu dengan fathah bertemu dengan alif, kebanyakan juga di dalam sebagian mushaf dituliskan dengan harokat tegak. Ini juga salah satu tanda mad tabi'i. Nah, ini adalah pengembangannya. Asalnya itu fathah bertemu dengan alif, dhammah bertemu dengan waw, kasrah bertemu dengan ya. Adapun penulisannya sebagian mushaf pakai alif tegak. Nah, kenapa? Seperti kadzalika, alifnya dibuang, yang tadinya fathah maka diganti dengan tegak seperti ini. Kadzalika.
ini kembali kepada ilmu penulisan. Jadi ada yang disingkat tulisannya. Nah, gitu. Baik, sampai di sini penjelasan terkait dengan topik. Bisa dipahami atau ada yang ditanyakan? Selanjutnya baru kita akan masuk ke dalam bab mad far'i yang 13. Rencananya saya mau menjelaskan mad tabi'i 5 menit saja. Ternyata overtime. Jadi berapa? 25 menit. Begitulah kadang saat penyampaian tidak sesuai dengan ekspektasi ya Pak. Yang tadinya mau menyingkatkan ternyata sudah keluar banyak. Semoga yang keluar juga benar. Nah, silakan Pak, ada yang bertanya? Kalau tidak ada, kita lanjutkan pada talaqi. Wallahu a'lam bissawab. Ini kertasnya sudah diambil Pak? Sudah. Baik, silakan. Yang belum mendapatkan ijazah, insya Allah besok Pak Fidi besok bisa kita bagikan yang baru ya, yang baru menulis namanya. Tafadhol, yang pertama silakan Bapak. Ya, silakan Bapak. Bapak Mashuri. Ada yang punya kolam, pulpen, saya pinjam sebentar. Nanti kalau saya lupa tolong ingatkan ya Pak Samji. Soalnya ini pulpen kalau di antara kita mahasiswa, di antara kita pelajar, ini kayak korek Pak. Pinjam tapi kadang lupa. Jadi ke bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Coba diulang Pak dari pertama. Alhamdulillah. Nah, jelaskan hurufnya keluar yang tegas. A'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, pelan-pelan saja. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. 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 Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka
iyyaka nasta'in. إياك نعبد وإياك نستعين. Ainnya jangan sampai terpantul Pak Mas Huri. Iyyaka na'budu, enggak. Iyyaka na'budu. إياك نعبد وإياك نستعين. Sedikit ditekan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. إياك نعبد وإياك نستعين. Sin lebih tipis, jangan jadi shad. Kanasta'in, desisnya kecil sekali, seperti desis ular. Kanasta'in, كنستعين. kecilkan lagi Pak. كنستعين. Coba digigit gigi seri bagian atas dan bawah. كنستعين. Iya, sudah mengecil. Ulang Pak. Iyyaka. إياك نعبد وإياك نستعين. Enggak, gigit lagi. Kanasta'in. كنستعين. Ya, diulang. Iyyaka. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. Ihdinas siratal mustaqim. اهدنا الصراط المستقيم. Ihdinas siratal mustaqim. اهدنا الصراط. Enggak ihdi. الصراط المستقيم. Mus sama, sinnya kecilkan desisnya. Mustaqim. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Pak Masuri, hari ini sampai ayat 5 dulu. Nanti di sering murojaah, sering review di rumah, sering dipraktikkan. Terutama huruf sin, ya, harus diusahakan sekecil mungkin desisnya yang keluar. Sin, si, mus, enggak enggak mus. Nah, seperti itu. Oke Pak Masuri, silakan nanti sering-sering dipraktikkan. Terima kasih Pak Masuri, jazakumullah khairan jazaa, barakallahu fiikum. Baik. Al-Falaq dengan Al-Ikhlas. Langsung Al-Fatihah ini? Langsung Al-Falaq kok. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffaatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad Wa min syarri wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allah bukan
Allahus samad. A-nya. Ya. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik. Dilanjutkan surah Al-Masad atau Al-Lahab. Oke, pertemuan selanjutnya besok ya, insyaallah. Ya, ya, silakan. Banyak orderan 9. Ngeri project 9 ini. Idul Adha ke depan saya mau main juga ya. Silakan, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Ro huruf tebal Ustaz bilang. Jadi ro ketika sukun juga jadikan tebal. Al ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Insyaallah lanjutkan surah An-Nasr. Yes. Oke. Syukran jazakumullah khair. Ya. Nanti ada main ke kandang ya. Di mana kandangnya, Ustaz? Antasari tuh. Hah? Antasari. Antasari. Di Cipete. Oh, Cipete bisa tuh. Ntar main-main ke sana ya. Silakan Pak. Ya. Sudah ada namanya Pak? Belum. Belum. Ya? Silakan. Namanya apa lupa saya Pak? Devi Abdul Malik. Ya Bapak Depi. Efek. Depi. Ya. Ya. Oke, silakan. Ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi jangan nasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasy A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Ar-Rahmanir Rahim Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in K-nya jangan terlalu desisnya, biasa aja. K, bukan K. K, K, enggak, kecilkan lagi. K, sedikit saja. K, seperti biasa. K. Nah, karena desis paling kecil, huruf hamas yang desis paling kecil adalah K. Nah, enggak usah yang K, enggak. K, biasa aja. K, seperti mengucapkan huruf K. Di situ sudah ada desisnya. K. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minimalisirkan lagi, Pak. Iyyaka na'budu. Enggak, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal. Enggak Ihdinas siratal mustaqim. Sinnya dikecilkan desisnya. Mustaqim. Sekali lagi diulang. Ihdinas siratal mustaqim. Lanjut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Depi sampai ayat 5 dulu, nanti sering-sering diulang. Seharusnya bacaannya sudah bagus, Pak. Sudah ada progresnya, memang sudah dasarnya bagus gitu. Cuman ada yang beberapa titik saja yang harus diperbaiki. Begitu Bapak Depi. Semoga istiqomah, Pak. Ya, saya silakan Pak Andika. Ya, silakan Pak. Anas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Qul a'udzu Jangan diputuskan. birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. 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 Ulang sekali lagi, Pak. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Khalaq. Khalaq Nah, ya. Ulang. Min syarri
min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Idza dipiskan. Idza waqab wa min syarri naffasati fil uqad. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri naffasati fil uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Sama idza dza. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin. Jangan syarri. Wa min syarri hasidin idza hasad. Tipiskan zanya lagi. Wa min syarri. Wa min syarri hasidin idza hasad. idza hasad. Ulang lagi sekali lagi. Wa min Wa syarri min syarri syarri. Wa min syarri Ya, lanjut. Wa min syarri hasidin idza Masih masih tebal. idza Nah, hasad. ya, ulang. Wa min syarri hasidin idza hasad. Oke, nanti dilanjutkan surah Al-Ikhlas tapi diperbanyak murojaah surah Al-Falaq ya, Pak. Oke. Syukran. Jazakumullah khairan jazaa. Barakallahu fiik. Silakan Bapak. Ya. Pak Toha. Ya, silakan Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Minasyaiton. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Jangan bisa bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kana na'budu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas ihdinas siratal mustaqim. ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Ulang sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Agak sedikit panjang Pak, berikan dia hamas. Mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Siratal ladzina Tahan dulu. Satu ketukan. Siratal ladzina an'amta alaihim. sama an'am juga.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jangan buru-buru Pak. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, Pak Toha nanti sering di murojaah lagi. Hari ini sudah progresnya di ayat 5. Ya, jazakumullah khairan jazaa, barakallahu fiik. Silakan Bapak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini batuk Pak. Iya. Di komik saja. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina An'amta 'alaihim. an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ulang sekali lagi Pak Adi dari ghairil maghdub. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waladdallin. Panjangin lagi Pak Adi. 6 harokat. Waladdallin. Waladdallin. Ulang Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masih kurang panjang. Tarik dulu nafasnya biar maksimal boknya. Ghairil maghdubi. Jangan pantun. Ghairil maghdub. Ghairil maghdubi. Nah, masih ke pantun. Ghairil maghdub. Nah, itu bacaannya Pak Adi. Ghairil maghdubi. masih ke pantun. Makanya tahan dulu Pak. Tahan dulu tawasud lam. Ghairil Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pak Dika ini belum diambil ijazahnya kemarin. Oh iya, saya juga lupa tadi. Lagi nungguin Pak. Lagi nungguin. Tadi katanya puasa lupa takut belum. Oh yes. Lagi nungguin emang Pak. Harusnya jangan diingat ya.
rezeki saya. Tidak kesempatan Ustaz ya. Insyaallah Pak Ade nanti sering di murojaah di ayat 7 ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jazakallahu khairan jazaa. Ya, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب sayasla naran سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب لا تلحقب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد في جيدها حبل من مسد. Diulang Al-Lahab, nanti diperbanyak murojaah Abi. Terus kemudian kita lanjutkan surah An-Nasr di pertemuan besok insyaallah. Jazakallahu khair. Ya, Pak Andika silakan. Pak yang di belakang, siapa namanya? Lupa saya. Ya, Pak Tono. Dari awal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jangan wala la panjangin lagi ya, harus 6 harokat, bukan 6 rokaat. 6 rokaat, 6 harokat. Tarik nafas dulu, kemudian baru dibacakan. Ghairil maghdubi alaihim wala dha, jangan
Walat. 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 Ya. Walat. Tolib. Ulang Pak. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nanti sering diulang di ayat 7 Pak Tono. Insyaallah pertemuan ke depan semoga progresnya bisa jadi lebih baik. Nah, matur suwun. Pak Sam, silakan Pak Sam. Pak Sam belum diisi namanya Pak Sam. Handphonenya rusak. Oh ya. Oh iya, yang error. Kemarin udah salah. Silakan. Dibantu Pak Yogi mungkin namanya. Ya Pak. Siapa namanya? Ini namanya Pak Bin. Bin Parwito. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Al-Falaq. Anas sudah ya? Anas sudah ya Pak? Sudah kemarin. Nah, sekarang oh iya kemarin surah Anas ya? Ya oke, sekarang surah Anas dan Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, Min syarri ma khalaq. min syarri ma khalaq, Rinya dijelaskan Pak. Min syarri ma khalaq. min syarri ma khalaq, Nah, masih belum jelas Pak San. Min syarri. min syarri ma Kalau khalaq, Pak San baca min syarri ma. Min syarri ma. Enggak. Min syarri ma khalaq. min syarri ma khalaq, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin. Tahan dulu. Wa min syarri hasidin. Wa min syarri Syarri. wa min syarri hasidin idza hasad. Insyaallah dilanjutkan surah Al-Ikhlas. Wasikin itu apa? Wasikin itu. Baik. Silakan Pak Ahmad. Pak Ahmad kemarin tidak hadir ya? Ke Cikampek. Silakan Pak Ahmad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hati-hati, bisa enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pak Ahmad, insyaallah besok ke surah An-Nas besok ya. Insyaallah. Nanti juga ditambah listnya Pak Ahmad di list grup yang kemarin. Gus Bagio. Silakan Pak Ahmad. Bacaan Al-Fatihahnya Pak Ahmad sudah bagus, sudah banyak progresnya. Mungkin ke Cikampek latihan ini. Silakan Pak Reza. Mana Pak Riki? Nggak ada datang. Iya Pak, ya itu amat Pak. Sibuk ngorban. Silakan Pak Reza. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hirrah. Bisa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahmanirrahim. Ya. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa Na'budu. iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sedikit ditekan. Iyyaka iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzi siratal siratal ladzi siratal ladzina siratal ladzi keluarkan lidahnya. Zi tipis. siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke Pak Reza, progresnya di surah di ayat 7 hari ini. Insyaallah Bapak Reza harus banyak berlatih huruf H supaya keluar dari kerongkongan. H, H, Ar-Rah, Ar-Rah, Ro-nya jangan terlalu O. Ar-Rah, Ra, Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rah, betul enggak? Ar-Rah, antara O dan A pertengahan. Ar-Rah, 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 bukan Ar-Rah, Ar-Rah, enggak. Ar-Rah, lagi, terus sampai akhir. Ar-Rahmanirrahim. Ya, huruf H-nya dan huruf Ra itu jadi PR, ya, Pak Reza. H itu sering-sering H. Nah, kayak ketahan dahak. H. Nah, itu akan keluar dari kerongkongan. Kalau sekarang Pak Reza masih terkadang terbiasa dengan H yang keluar dari dada. Jadi belum keluar dari tenggorokan. Nah, ya. Silakan Pak Reza. Jazakallah khairan. Di antara A sama U. Pak
Zulkifli. Pak Zul. Pak Zulkifli. Silakan Pak Zul. Bahasa penyampaiannya tuh kadang nggak nyambung. Yang dimaksud apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina Ladzi tipiskan. Siratal ladzi si enggak ti si keluarkan desisnya si sira lagi Pak. Siratal ladzina an'amta alaihim An'amta alaihim. Dia dibuka. Siratal ladzina an'amta alaihim Ghairil maghdubi jangan terlalu spontan. Enggak. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ayat 1 sampai 5 Pak Zulkifli bacaan Al-Fatihahnya jauh sekali ada progresnya. Jauh membaik. Tapi ayat 6, 7 masih perlu perbaikan banyak. Bagus. Ini artinya kalau Pak Zulkifli ada progres seperti ini, saya bisa menilai sering latihan, sering murojaah di rumah, mau memperbaiki. Baik, terima kasih Pak Zulkifli. Silakan Bapak Arif. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq. Min syarri, jangan terlalu takrir, jangan berlebihan. Min syarri ma Enggak. Syarri min syarri ma khalaq. masih kelihatan sedikit. Min Minimkan. syarri ma khalaq. Syarri, langsung syarri. Enggak. Syarri enggak. Syarri. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri hasidin wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dilanjutkan surah Al-Falaq. Setelah surah Al-Falaq, Al-Ikhlas. Ya, jazakallah khair.
Silakan Bapak Nugur. Gimana Pak pelatihannya kemarin? Alhamdulillah. Silakan Bapak Nugroho. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Terbalik sedikit. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tekankan sedikit. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dhallin ditekan sedikit. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah Pak Nugroho, insyaallah dilanjutkan surah An-Nas besok ya. Hari ini ada penambahan Pak Ahmad dengan Pak Nugroho yang selesai surah Al-Fatihah. Silakan, ini berdua mau sulit atau gimana? Duain langsung. Silakan Bapak Cidi. Ada di teken terakhir aja. Gak apa-apa, husnul khatimah. Amin. Dari surah An-Nas sudah Pak? Belum ya? Udah sampai Al-Ikhlas. Oh, surah Al-Ikhlas. Oh, ini punya Pak Nugroho. Punya Pak Bidi di mana? Surah Al-Ikhlas. Oh iya. Diulang dulu surah Al-Falaq. Al-Ikhlas sudah ya Pak? Berarti Al-Ikhlas dengan Al-Lahab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul a'udzu birabb Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tahan sedikit lagi Pak. Watab. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Bagus. Ma agna an Aghna. ma agna Enggak aghna, enggak. Nah, ma kembali. agna anhu
Ma aghna. Nah, panjang kan? Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Sekali lagi Pak, fi jidiha hablum min masad. Baik, Pak Fidi. Huruf H juga PR sering-sering dilatih supaya maksimal. Sekarang sudah keluar dari kerongkongan kalau H-nya Pak Fidi, tapi kayak seperti belum maksimal. Nah, masih setengah dari dada. H. Memang semuanya udara keluar dari diafragma, tapi ketika dia tempat keluar hurufnya, asal suaranya seakan-akan dia dari tenggorokan. H. Nah, coba Pak Fidi. H. Nah, itu bagus. Mungkin berarti di surah Al-Lahab di bacaan harus dibiasakan juga seperti itu keluarnya. Maksimalkan. Baik, terima kasih Pak Fidi. Silakan Pak Yogi Suprayuni. Silakan Pak. Al-Ikhlas. Al-Falaq sudah Pak. Al-Ikhlas dan Al-Lahab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tergantung keadaannya. Qul huwallahu ahad. Wa tipiskan lagi Pak. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahad. Nah, ulang sekali Pak. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Baknya itu jangan terlalu pantulkan, jangan terlalu besar. Watab. Nah, Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nah, kalau kubro tidak ada space yang terlalu besar. Kasab langsung, kecuali watab. Kasab langsung. Nah, Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. bagus.
sayasla naron zata lahab Ya. wamra'atuhu hammalatal hatab hammalatal hatab. Sekali lagi diulang Pak. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Ya. Pak Yogi juga sama. Sering biasakan maksimalin huruf H dalam kerongkongan. Ya, kalau haknya sering double tuh yang keduanya yang kurang maksimal. Kalau yang pertama masih kayak ihdinas sirat apa? Kayak ar-rahmanir-rahim. Nah, itu. Nih, haynya yang kurang. Nah, gitu. Nah, kalau harus sering dibiasakan Pak. Nah, kalau sering dibiasakan Pak, insya Allah akan seimbang, akan balance. Kalau misalnya ya Rahmanir-Rahim gitu, lepas yang keduanya. Jadi harus benar-benar dikip dua-duanya itu. Rahmanir-Rahim, him. Nah, kebanyakan memang huruf H ketika berharokat kasroh agak susah. Kebanyakan orang susah melepaskan. Jadi kha. Nah, itu dia. Jadi Sedikit melenceng jadi kha, naik ke atas dia. Iya. Makanya harus keluar gimana caranya, pas di tengah. Hak itu di tengah ya. Enggak adnal tapi wasbun. Ha. Kha sedikit naik, kha langsung jadi. Nah, ini hati-hati. Ini makanya butuh pembiasaan, butuh praktek yang lebih banyak. Insyaallah Pak Yogi masuk ke dalam surah An-Nasr insyaallah besok Ahad. Jazakallahu khairal jaza, jazakumullahu khairal jaza. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.